Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan tentunya masih pembahasan talk live kita kali ini. Kebetulan kali ini saya ditemenin teman spesial ya, bintang tamu spesial. Beliau itu kebetulan ya sahabat saya, dulu sahabat waktu kuliah. Langsung aja ya kenalan mungkin ya, langsung kenalan dulu terus ya, dan kita dipertemukan dalam keadaan yang sama ya, mengalami ansietas ya. Oke. Mungkin langsung to the point-nya aja ya kayaknya biar teman-teman itu nanti jelas ya. Tapi ya kalau ada yang mau disampaikan ya mungkin ya sampaikan saja. Ya. Oke, mungkin dari kenalan dulu. Ya, saya Indi dari Metro. Kebetulan saya ibu rumah tangga. Jadi kegiatan sebetulnya banyak, tapi kayak nggak ada kegiatan semenjak ada anxiety kemarin kan. Oh gitu ya. Tapi ya sekarang udah kembali pulih sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh mungkin diceritakan ya, mungkin ya kesan-kesannya dari anxiety itu yang semenjak kapan anxiety, terus apa aja yang buat berkesan gitu selama anxiety, terus nanti mungkin sekalian aja ya kasih motivasi buat kita mungkin teman-teman yang di mana aja gitu ya yang masih mengalami anxiety, terus tips-tipsnya bagaimana caranya kita menghadapi anxiety. Boleh mungkin di-share pengalamannya sampai kayak Indi atau sampai mbaknya itu sampai sehat alhamdulillah sampai sekarang ini. Nah, apa aja yang harus dilakuin ya, gitu biar kita itu termotivasi untuk sehat. Oke, mungkin bisa langsung Kak. Oke. Sebelumnya kalau saya mau cerita pengalaman pertama ya, kayaknya tuh kalau dulu flashback, ya itu tadi lah. Kalau kita flashback masa lalu, kayaknya saya nggak mungkin banget gitu loh bakal kena anxiety itu. Kayaknya nggak terpikir di kepala saya tuh yang saya bakal jadi kayak orang depresi gitu lah ya, kayak tanda kutipnya ya, atau saya stres gitu kan, atau gitulah bahasa kasarnya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, perubahan pola hidup itu memang sangat berpengaruh gitu loh. Jadi jadi saya tuh kan termasuk bergabung di Anxiety Care Indonesia ya, kawan-kawan Aci bareng sama Bang Erik itu. Jadi penerapan memang terapi mereka tuh pola 4P, yang pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat. Dan kayaknya sih memang kalau mau diglobalin itu semua pola hidup ya. Jadi pola hidup kita tuh mempengaruhi semuanya lah gitu loh. Hidup yang seperti apa akan nanti kita makannya bagaimana. Nanti hidup yang seperti apa akan mempengaruhi sifat kita seperti apa gitu kan. Sampai akhirnya di titik yang akhirnya kata Allah, kamu coba dulu ya, kali kayak gitu ya. Maksudnya ya pengalaman hidup kamu terlalu datar yang kemarin. Atau kok kayaknya kamu menantangnya biasa-biasa aja gitu kan, sampai di titik yang kayak gitu. Yaitu puncaknya di pandemi COVID 2021. Saya nggak tahu ya, karena saya tuh nggak pernah, saya sendiri sih secara langsung dinyatakan positif itu saya nggak tahu. Cuma saya banyak memang kontak dengan kawan-kawan, terus keluarga saya sendiri. Bahkan mungkin kalau saya mau rasa gejala-gejala, saya kayaknya saya ini sempat demam begini. Aduh, ini kayaknya kalau COVID ya. ini kayaknya kalau di di tes mungkin positif gitu kan. Cuma saya memang nggak ke situ. Jadi awal mula itu om saya dulu. Jadi saya punya om di Wayabung, itu kayak adiknya bapak kandung sih ya. Sebulan lah kalau nggak salah. Jadi kita udah nunggu gitu kan, kok nggak sehat-sehat gitu kan, nggak sehat-sehat. Tapi ya itu karena kita waktu itu belum punya anxiety kan, jadi kayaknya selalu mantau, gimana sih, gimana udah sehat belum gitu kan, selalu yang seperti itu. Sampai akhirnya
kabar duka. Ya itu tadi. Beliau berpulang. Beliau berpulang. Terus udah gitu apa namanya, nggak lama kawan saya, karena waktu paman saya berpulang itu posisinya kawan saya tuh masih sehat sih kalau saya lihat ya, masih sehat. Terus dia bilang karena waktu itu kawan kami satunya ada yang mau nikah, saya ngomong saya nggak bisa datang karena saya paman karena lagi berduka. Saya titip ya segitu, saya titip. Oh iya, tapi kayaknya gue juga nggak bisa lama deh gitu kan. Intinya dia bilang seperti itulah. Sampai akhirnya dia datang ke sana, nggak lama. Terus itu hari Sabtu, inget banget saya hari Sabtu, dia hari Seninnya cek. Hari Seninnya dia cek, ternyata dia positif. 5 hari dia isolasi di rumah, 12 hari dia isolasi di rumah sakit. Dan dia berpulang. Iya. Terus nggak lama, selang 1 minggu kawan saya lagi. Saya waktu itu kayaknya sih ya biasa kayak gitu. Oh iya, udah memang sudah qadarullah lah segala macam. Nggak ada pikirannya gimana sampai akhirnya mungkin selama hampir setengah tahun, 6 bulan berlalu, kok kayaknya saya malah tambah makin kehilangan, makin pikiran tuh jadi kayak yang hampa lah. Maksudnya hampa tuh memang sebenarnya itu tuh dibuat sendiri sebetulnya. Akhirnya itu jadi merubah pola makan. Pola makan itu karena itu tadilah. Kenapa orang itu bisa sedih berkali-kali, tapi kenapa senang itu kok susah kita buat berkali-kali. Ya kan, karena itu mungkin ya nggak tahu ya apa itu ininya. Sampai di titik Desember kemarin, ya udah saya merasakan apa itu GERD anxiety. Desember 2021 ya? Serangan mendadak itu malam jam 10. Saya masuk IGD karena sebenarnya suami saya itu ngomong, emang nggak bisa kamu tahan dulu ya? Nggak bisa. Tapi posisi pas waktu serangan itu masih bisa jalan gitu? Waktu serangan itu masih bisa sebetulnya. Cuman tuh memang di sini tuh udah yang dep gitu kan, udah yang kayak tadi saya ngerasain apa ya? Maksudnya itu kayak apa shock terapi gitu kan? Iya. Apa shock terapi? Apa mau dilanjut apa gimana ini sebetulnya kan? Saya udah sampai yang berpesan-pesan dengan suami saya kalau saya begini jangan begini gitu. Mungkin karena mereka lagi nggak ngalamin, jadi ngomong apa sih sama orang. Mungkin dia ngeliat fisik saya tuh kayaknya ya biasa aja, nggak ada yang spesial, orang sakit nggak ada. Sampai akhirnya saya masuk UGD, masuk IGD ya itu tadi. Saya nggak pentingin sama pihak rumah sakit gitu kan. Lalu pasien nggak penting lah gitu kan. Ibaratnya, loh, Mbak, kok saya cuma diinfus doang? Iya sabar, karena ada pasien yang baru datang kan, itu sesaknya lebih parah. Terus apa namanya, karena waktu itu memang bukan puncak COVID, jadi kita yang ya tenang aja sih gitu. Maksudnya nggak kayak yang kalau gue di swab bakal begini. Ya udah sampai, Mbak, kok saya nggak digituin, Mbak? Iya, mbaknya sesak banget tuh, yang si mbak itu sesak banget. Ya udah, akhirnya kami masuk tuh di ruang tunggu IGD karena waktu itu lagi musim demam berdarah kan. Lagi musim demam berdarah sampai kayak nggak selang 2 jam, mbak yang samping saya persis masuk ruangan. Saya nunggu, kok saya ini nggak bisa, karena saya nggak bisa tidur kan posisinya. Kok saya nggak masukin ruangan gitu kan? Kok saya nggak dimasukin ruangan? Kenapa? Sampai saya nanya sama perawatnya, suami saya ding sebenarnya. Kok yang masuk duluan mbak tadi ya Mas ya? Ya mbak tadi agak gawat karena dia memang mungkin nggak tahu ya, ada asma atau apa ya, dia pokoknya sesak banget gitu kan. Saya mikir, emang saya nggak gawat ya kayak gituin kan. Sampai akhirnya jam 2 itu jam setengah 12 saya masuk IGD, jam 7 pagi saya baru masuk ruangan. Jam 7 pagi saya masuk ruangan, jam 12 siang dokternya visit dan bilang, ibu mau pulang. Ibu mau pulang. Loh. Terus saya, kok mau pulang dok? Saya ini sesak loh dok, segituin kan. Saya ini rasa nggak nyaman. Iya, ibu cuma dispepsia. Waktu itu dokter Ronald, kalau nggak salah dengan dokter Ronald, beliau bilang ibu cuma dispepsia, kata dispepsia fungsional. Kan kalau dispepsia fungsional kan berarti memang itu polanya udah totally jelek banget gitu kan, hidup itu. Terus
Saya nggak ngerti apa itu dispepsia fungsional. Beliau cuma bilang gitu. Akhirnya, ya boleh ya kalau mau pulang ya nggak apa-apa dok, malahan dok, saya gituin kan. Malah enak saya kayaknya di rumah. Akhirnya saya pulang ya normalnya orang pulang dari rumah sakit lah, nggak ada yang kepikiran kayak apa. Maksudnya tuh kepikiran yang semalam deg-degan itu tuh udah nggak ini lah, karena saya serangannya itu tuh lumayan apa ya, heartburn ya. Ya heartburn, oke. Jadi heartburn jalan dari kaki sampai ke perut, sampai ke dada, sampai aduh udah di ujung ini gitu kan, maksudnya udah di tenggorokan ini, udah di kerongkongan ini kan, sampai yang kayak gitu. Terus bisikannya mungkin itu tadi sih, karena kesedihan saya terlalu mendalam, jadi bayangan saya tuh kawan-kawan saya yang udah nggak ada itu, gitu. Jadi ini loh yang mereka rasakan kemarin waktu mereka nggak ada tuh, dan lebih parah seseknya dari ini gitu kan. Jadi kan itu selalu kebayang, aduh apa kayak gini rasanya, apa kayak gini, langsung ya namanya manusia ya, dia masih bisa berpikir yang kemana-mana. Sampai akhirnya saya di rumah tuh mulai maghrib, pasti udah mulai berubah kan perasaan. Ini maghrib, nanti kalau jam 10 malam saya kambuh lagi nggak ya? Itu kan kepikiran kan selalu kayak gitu kan. Selalu ini kalau saya ini kambuh lagi nggak ya? Udah sampai akhirnya ya saya menjalani tidur sih, cuman mulai nggak susah gitu kan, karena mungkin waktu itu apa ya, fisiknya belum terlalu ngedrop banget kan, karena kita cuman ya dispepsia apa sih dok? Ya mah bu gitu kan. Jadi kan kayaknya oh iya sakit mah biasa gitu kan. Sampai ketemu dengan orang mungkin ngelihat gejala, dan beliau mungkin juga pernah sampai bilang, mungkin mbaknya ini kena GERD anxiety mas, ngomong dengan suami saya. Gitu ya. Saya kan sudah anxiety, kepo saya tinggi kan. Saya googling apa itu GERD anxiety, dan wah persis kayak saya ini. Udah akhirnya saya terbawa suasana, udah saya kayak gini, ini saya ini pokoknya. Jadi saya tuh memaklumi ketakutan, ketidaknyamanan yang ada di badan saya tuh saya maklumi semua gitu. Akhirnya saya tuh tidak menerima, tapi saya menyerah gitu loh, ya kan. Jadi posisinya kayak yang ya nggak apa-apa lah, memang kok kayaknya gejalanya dirasain aja gitu kan. Tapi itu saya posisi yang masih denial, apa iya sih masa saya ngerasain kayak gitu. Tapi di satu sisi yang kayak ya apa ya, saya bilang tadi tuh kayak menyerah, tapi nggak menerima. Cuman udah mulai ogah-ogahan gitu kan. Sampai 1 bulan saya nggak bisa tidur kan, akhirnya 1 bulan saya nggak bisa tidur, saya ngedrop. Saya masuk lagi ke rumah sakit, saya dirawat 3 hari itu saya pokoknya udah di ronsen, saya udah di EKG segala macam. Ya ternyata memang benar, cuman tapi dokter waktu itu udah dengan dokter Tommy, beliau bilang saya GERD gitu kan, karena kan tingkatannya kan lain ya, maksudnya dispepsia ya gas, terus GERD itu kan. Terus jadi saya terus kayak mana dok gitu kan. Jadi saya cuma, ibu masih sakit perutnya, ditanya dengan perawat itu. Saya ini nggak sakit perut mbak, saya gituin. Saya nggak sakit perut, saya kayak gituin kan. Saya ini sakit cemas, saya kayak gituin kan. Pokoknya saya udah nantang gitu lah, kayak bukan saya gitu. Terus ibu tuh sakit perut itu diperiksa itu ya, itu bunyi itu udah kayak nangka sebetulnya. Kayak nangka yang dok kayak gitu kan. Cuman saya masih denial, enggak, saya nggak sakit perut. Memang waktu itu nggak terasa sama sekali. Sensasi fisik itu kayaknya ketutup sama anxiety kita kan. Jadi pas begitu hari kedua mulai nggak enak perut ini kan, maksudnya udah mulai kerasa. Karena ya itu beliau bilang, saya ngotot dengan, dok saya sudah diruqyah, dok saya sudah begini, untung saya nggak kedukun waktu itu, nauzubillah min dzalik gitu kan. Iya bu, saya punya pasien kayak ibu, bahkan dia juga sudah diruqyah, dia ngakunya Imam Mahdi bu. Semakin tinggi tingkatan sekolah seseorang itu akan semakin tinggi keinginan dia menjadi sesuatu. Aduh, iya, aduh apa ini, saya kayak gitu ini kan. Posisi karena memang apa ya, ngerasain nggak nyaman banget dengan keadaan yang seperti itu. Akhirnya saya takut mau makan apa-apa. Yang itu tadi saya bilang, jadi saya eating disorder. Jadi nggak usah nunggu jadi nggak usah nunggu waktu lama, 3 minggu saya langsung diet ketat 10 kilo.
Persis itu Pada kayak saya dulu awal, heeh, terus? padahal berbulan-bulan Mhm, saya berusaha diet dan tidak membuahkan hasil. mhm, Itu kan saya akhirnya 10 kilo saya turun, mhm, sampai kayaknya tuh saya udah yang kayak, "Ah udahlah, udah nggak ada semangat lagi lah." mhm, Tapi di sisi lain saya masih pengen kepo, jadi saya masih di sisi lain saya udah kayak, aduh, jadi saya kasarnya ngomong ya, ngangkat gayung aja kayak, "Ngapain lu mandi? Ujung-ujungnya lu mau mati," gitu Ya kan. Allah, sampai segitunya Heeh, ya, heeh. sampai segitunya, "Ngapain coba lu makan?" Gitu kan. Ujung-ujungnya nanti berakhir juga semuanya, jadi kayak yang, "Apa ya ini nih? Ini apa?" Mhm, Gitu. Nah, sampai akhirnya kalau nggak salah saya ketemu dulu dengan YouTube-nya mhm, YouTube-mu kan, mhm, dengan mhm, YouTube-nya Adi, mhm. terus waktu yang WA itu, Heeh, di aduh ini kok nggak banget, kayak heeh, gini kan, bertemu dengan keadaan yang kayak gitu. Sampai heeh, nggak sampai situ ternyata. heeh, Karena heeh. waktu itu YouTube-mu kan belum banyak ya Iya, heeh. isinya kan, isinya belum banyak, sampai akhirnya saya ketemu dengan itu, komunitas, Anxiety Anxiety Care care, heeh. Indonesia, heeh, Bang Erik. Itu saya coba ikut webinar, webinar Mhm, basic. Dan kayaknya memang kita nggak bisa enggak deh, mau mhm, sharing mhm, dengan orang lain tuh kita nggak bisa kayak yang, "Enggak, gue bisa nyelesain ini sendiri," nggak bisa. mhm, Itu kayaknya memang memang sharing itu ya sharing to caring kan. mhm, Jadi mhm, wajib lah menurut saya apalagi yang punya penyakit mental gitu loh. mhm, 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 Akhirnya saya coba daftar basic. mhm, Daftar basic kan sebelum daftar kita sebelum webinar kan kita ada Zoom dulu ya, mhm, maksudnya mhm, pra-member lah bahasanya. mhm, Itu pun saya marah dengan Bang Erik. mhm, mhm, Saya sempat ngomong yang, "Tapi saya tuh takut Bang sama hujan. Kamu baru takut hujan, di sini sudah banyak yang takut dengan segala hal, di sini sudah mhm, banyak yang mhm, takut dengan apapun," kata dia kayak gitu kan. mhm, mhm, Sampai akhirnya kita jalan, ya tapi saya nggak cuma ngeliat YouTube beliau aja ya, mhm, kayak saya mhm, termasuk ngeliat YouTube kamu, mhm, mhm, termasuk ngeliat YouTube-nya Rohimat, mhm, Kang mhm, Rohimat segala macam kan. Jadi, oh banyak ya ternyata orang-orang ini gitu mhm, kan. mhm, Kok mereka bisa sembuh ya? mhm, Kenapa? Gitu loh. Kan saya belum nyambung bahwa mhm, untuk menopang badan itu kita harus punya fisik yang bagus. mhm, Untuk menopang pikiran dan badan kita harus punya, apa namanya, nutrisi yang cukup mhm, gitu loh. Karena mhm, berpikir aja akan menghabiskan energi kan, mhm, dan itu banyak banget energi yang terkuras untuk berpikir dibandingin kita mungkin kerjaan di rumah atau kerjaan apalah, bersih-bersih atau apa. Sampai yang di titik itu, saya waktu itu ikut basic merasa belum belum lulus ya. mhm, mhm, Saya merasa belum sukses karena saya masih 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 berpendapat dengan diri saya mhm, sendiri. mhm, Maksudnya mhm. saya nggak secara total ikut, apa sih, kayak step kamu mungkin tahu saya sampai berulang kali ngomong, "Di begini Mhm, begini begini," mhm, sampai kamu bilang, "Kok belum belum juga, kok belum," mhm. ya itu, ternyata penerimaan saya terhadap diri saya sendiri itu belum ada gitu Iya, loh di situ. benar-benar. Jadi saya selalu menyangkal, selalu Mhm, pinginnya itu segala sesuatu sesuai dengan apa yang mau saya nggak mau mhm, kayak gini, saya nggak mau kayak gitu. Kok saya bisa begini, kok orang lain kok saya tuh dulu sampai ngelihat orang ketawa aja saya kesel, mhm, mhm, gitu kan. Saya ngelihat orang ketawa saya kesel, ngelihat apa ya, waktu itu kalau nggak salah pas tahun baru, mhm. jadi saya saya dengerin orang main kembang api tuh sampai ada kawan saya WA, "Kamu belum pernah kena anxiety apa? Kok kayaknya ini banget," saya kayak gituin kan. Heeh, "Oh kamu tuh ngapa toh?" Kayak gitu kan. Mungkin ya itu tadi lah, jadi kita kan tersinggungan, heeh, 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 mengemudi gitu kan, tersinggungan, sampai iya, yang benar bener. sampai sampai yang di situ. Ngerasain apa ya, ngerasain badan makin makin hancur lah Mhm, ibaratnya. mhm, mhm. Makin nggak enak, apa-apa makin kok nggak nyaman gitu, makin 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 ya makin ngedrop sampai istilahnya orang tua bersedih, Mhm, suami bersedih, anak-anak nggak keurus, itu udah mhm. pasti. Ya pasti, heeh. Karena kan di pikirannya ya ngapain saya ngapa-ngapain kalau dunia ini ya ya akan berakhir gitu. Mhm, iya iya. Kan pikirannya selalu seperti itu kan. Ya udah akhirnya, eee, di satu sisi suami saya bilang, "Ya udah kalau kamu kepikirannya mau mati-mati aja, ya udah silakan. Saya masih muda," kata dia gitu kan. Saya masih muda, anak-anak alhamdulillah ya bagus-bagus lah, alhamdulillah, kata dia kayak gitu kan. "Kok kayak gini?" kata saya, maksudnya mungkin mungkin apa ya, ya namanya waktu itu mungkin
orang normal ngadepin orang yang nggak normal ya. Sampai ya udah deh, akhirnya saya ngulas lagi. Pokoknya yang sering saya lihat itu ya termasuk YouTube-mu, Rohimat, Bang Erik itu. Saya lihat apa sih salahnya saya ini di mana? Kok saya nggak ada kemajuan? Kok saya makan takut kok? Ya saya kayak mana punya tenaga kalau saja takut makan. Akhirnya saya coba apa sih yang umumnya kumat apa? Ya santan, pedas, segala macam. Dan kalau di poin Bang Erik kan, lu makan apa aja. Kalau kumat, lu catet. Jangan diulangin lagi. Tunggu dulu sampai stabil, baru lu ulangin. Dia pokoknya nggak mantang rebus-rebusan segala macam. Dia nggak harus rebusan, dia nggak harus gorengan. Pokoknya apa aja yang bisa kamu makan makanan. Sampai itu saya ketemu dengan holistik. Akhirnya terapis holistik bilang, kamu itu makan apa yang memang dibutuhin dengan tubuh kamu. Gimana kamu mau bangun? Sayur itu bagus. Tapi mungkin sekarang nggak cocok dengan tubuh kamu. Gitu kan. Sampai akhirnya apa iya sih saya kayak gituin kan. Coba kamu makan daging. Akhirnya selama terapi saya iya benar saya nggak sama sekali kayaknya makan sayur. Jadi saya cuma makan daging kambing, sate kambing, sop kambing, sop sapi, telur ayam kampung itu pun cuma kuningnya, susu, dan itu kan mahal banget ya. Ya Allah, itulah sehat itu mahal ya. Memang nggak ada tandingannya banget dan didukung dengan vitamin. Madu dong, madu asli kan, tahu sendiri gimana rasanya, gimana ininya pokoknya. Kata saya, wah sultan banget ya berarti penyakit ini gitu maksudnya sampai yang sebegitunya. Terus dia ngomong gini, itulah kalau kita terlalu lama tidak menghargai diri kita, akhirnya tubuh kita menuntut lebih. Akhirnya tubuh kita menuntut lebih dari itu, dan apa ya kalau bisa dibilang kita harus bayar tuh, kita tuh nombok gitu loh. Nah akhirnya ya udah tetaplah dirasain, itu tetap bergelut sama keluarga sih maksudnya. Ayolah kembali lagi ke diri kamu yang dulu, ayolah kembali lagi ke diri kamu yang dulu. Tapi saya berpikir saya nggak bisa kembali ke diri saya yang dulu. Saya harus lebih baik dari yang dulu daripada yang sekarang gitu kan. Karena saya yang sekarang ini tuh adalah akibat diri saya yang dulu. Iya benar banget. Ya nggak, itu untuk pola ya. Tapi mungkin kalau untuk karakter saya harus kembali ke diri saya yang dulu gitu. Jadi jiwa petualang, jiwa yang meramaikan. Saya kan termasuk ikut-ikutan juga sih orangnya. Jadi saya tuh mungkin gabungan antara ini ya, sanguinis dan pragmatis kayaknya ya. jadi saya tuh nggak mau saya tuh nggak mau ribet gitu. Begini ya, ya udah ikut aja. Cuman ini ya, oke, daripada ribut kan. Nanti begitu di tempat, begitu ya ini saya nggak mikir, pokoknya saya nggak mikir ini kesinggung ya mungkin kamu selama sekolah sama saya tahu lah ya. Pokoknya saya nggak berpikir yang siapa kesinggung, saya nggak mau overthinking terlalu jauh, dan ternyata orang-orang yang nggak kena anxiety itu ya orang-orang yang seperti itu gitu loh. Yang berpikirnya nggak terlalu dalam, berpikirnya nggak terlalu jauh gitu ya. Maksudnya nggak berpikir bukan berarti kita nggak pakai pikiran kita ya, tapi kita berpikir untuk hal-hal yang memang butuh dipikir aja. Kita ngapain mikirin si A nggak ada, ngapain kita mikirin di alam barzah lagi ngapain? Ya dia nggak mikirin kita gitu kan, dia nggak mikirin kita, kenapa kita harus sampai sebanyak itu ya. Mungkin karena memorable ya, kadang kita tuh apa ya mungkin untuk saya pribadi kayak yang oke, dunia cukup ada di genggaman, nggak sampai masuk ke hati gitu kan. Karena waktu saya bawa dunia sampai masuk ke hati, ya itulah akibatnya saya ditinggalkan dunia. Akhirnya kan saya takut sosial, saya takut apapun. Apa sih hal-hal yang ditakut? Hujan, kenapa sih takut sama hujan? Padahal kan hujan itu kan mengingatkan kita pada kenangan ya, gitu kan. Itu kita takut. Kenapa sih kok takut nyetir? Kenapa sih kok takut ketemu sama si A, si B, si C, gitu kan? Padahal kita, kenapa sih kok takut kematian? Padahal kita sudah belajar itu dari zaman kita kecil ya. Kenapa kamu harus sholat? Karena kamu ada tujuan akhir, gitu loh. Waktu itu sih kayak gitu kan, sampai akhirnya ya, oh ya, saya harus jadi gelas kosong. Saya harus mengisi dengan hal-hal yang lebih baik gitu kan. Jadi mulai dari
waktu itu saya perbaikan dari fisik. Saya nggak peduli, pokoknya NC saya masih mau kumat, dia masih mau gimana, saya nggak peduli. Jadi saya perbaiki dulu fisik, saya makan yang benar. Memang pola pola makan yang 4 jam sekali itu masih saya jalin sampai sekarang sih. Jadi makan sedikit tapi sering. Itu udah mulai. Saya kan juga masalah olahraga ya. Dulu sebelum kena ini, abis subuh saya selalu tidur. Saya selalu tidur lagi, nggak ketang, itu cuma 10 menit gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dipaksa harus olahraga, dipaksa harus minum air putih, karena air putih itu gratis ya, padahal kita tuh nggak mau gitu minum air putih gitu kan. Tapi ya itu tadi, saya mungkin memang belum dominan makan sayur, makan buah, itu saya belum, karena untuk pemulihan itu apa ya, untuk menopang tenaga lah ya ibaratnya. Jadi oke, ini badan udah enak nih gitu kan, materi apa lagi sih yang harus saya terima gitu loh, maksudnya untuk membenahi diri. Ya orang bilang coba sih lebih sabar, coba sih lebih nerima, nggak akan ada ruginya kok kamu tuh ngomong pelan dengan orang lain, nggak akan ada ruginya kok kamu tuh nahan gitu, maksudnya nggak usah terlalu pengen yang pertama, nggak usah terlalu pengen yang sempurna lah apa yang ada di pikiran kamu, karena kesempurnaan itu bukan punya kita gitu. Jadi kayak yang oh iya ya, saya kalau udah mulai gerasa-gerusuk nih, ya kan NC datang tiba-tiba tuh kalau kita lagi gerasa-gerusuk lagi panik gitu kan. Dan mulai nyadarin lagi apa sih panic attack. Oh, panic attack itu tuh paling lama 20 menit ya, paling lama gitu kan. Tapi kita kayaknya udah seharian itu langsung kita membungkus hari-hari kita dengan yang udahlah, nggak mood lah hari ini. Bener-bener. Jadi mulai pagi bangun tidur langsung yang doa. Habis doa langsung afirmasi, saya sehat, saya bahagia, pokoknya saya yang baik-baik lah gitu, maksudnya jangan langsung ngejudge nanti saya kumat nggak ya, nanti saya begini nggak ya, nanti saya begitu nggak ya. Langsung ambil wudhu, kita sholat, terus ya mulai dengan zikir. Itu memang penyakit ini tuh mengembalikan kita ke fitrah lah ya. Manusia tuh harus gimana sih dengan Tuhannya gitu loh, maksudnya nggak bisa menggampangkan itu gitu. Dan menghargai tubuh itu penting banget, olahraga segala macem, terus lebih memahami orang lain gitu kan. Jadi kalau buat kawan-kawan sih ya yang memang masih dalam masa penyembuhan, mencoba itu tadi yang saya bilang, kalau mencoba itu memang 50-50, bisa 50% gagal, 50% berhasil. Tapi kalau nggak mencoba, kita gagal 100% gitu loh. Dan kita tuh nggak menderita sendiri gitu loh di dunia, apalagi ya kita nggak usah ngomong dunia lah, kita di Indonesia ini masih bersyukur banget landasan penyembuhan itu tuh masih berdasarkan spiritual. Artinya kita tuh nggak digiring yang terlalu jauh akan dunia gitu loh. Jadi harus kemana sih kamu pulang? Harus bagaimana sih? Ya itu harus jadi gelas kosong, bener kita. Apa yang mau apa dulu sih yang harus diperbaiki? Ya udah, itu ikutin aja step-stepnya, ikutin aja alurnya, terima gitu. Maksudnya jangan dilawan. Ya kayak yang saya bilang tadi, anxiety semakin dilawan itu kayak cowok lagi PDKT, ngebet, nafsu banget kan, pengen deketin, giliran udah dapet ya biasa aja. Ya benar banget gitu. Jadi kalau semakin kuat kita ngelawan, ya semakin kuat juga dia nempelnya. Dan semakin juga semakin apa ya, semakin susah kita ngelepasnya, karena dia akan mencari 1000 cara lagi untuk deketin kita gitu loh. Kalau kita nggak mulai paham di situ. Jadi pemetaan. Sama pemetaan tuh artinya pikiran, tubuh, sama perasaan itu memang dalam satu paket ya, di tubuh kita. Tapi kan mereka tempat yang berbeda gitu. Jadi kayak misalkan ya kayak kemarin aku kumat itu sakit kepala, yang itu lumayan parah. Kalau kataku sih itu kayaknya memang dari asam lambung, karena memang salah makan. Tapi di situ aku udah mulai kayak yang sakit
badan. Yang sakit badan saya bukan pikiran dan perasaan saya. Dan afirmasi itu masuk. Anxiety saya nggak naik sama sekali, alhamdulillah gitu. Kayaknya memang ya udah sakit normal aja, kayak sebelum dulu kenal sama anxiety. Sakit kepala ya udah paracetamol paling cepat gitu kan. Setelahnya apa? Oh iya lu salah makan. Gitu kan. Oh kamu salah makan. Oh mungkin telat makan atau apa. Jadi udah nggak bercampur lagi antara sakit fisik kita dengan sakit pikiran kita, dengan apa. Kita memang berdiri sebagai orang normal. Oh orang normal yang sakit kepala, udah gitu loh. Orang normal yang sakit kepala ya udah. Jadi itulah lintasan pikiran itu buat saya sekarang sih itu sangat 80% lah di kayaknya. Jadi kayak yang semakin saya berpikir negatif, oh jadi yang bikin badan saya tambah ngedrop ini karena pikiran negatif saya. Karena saya selalu menjudge diri saya sakit, dan saya nggak pernah berpikir untuk saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya pasti bisa melewati ini gitu. Jadi tuh kayak apa ya, sekarang juga tuh kayaknya saya lebih gini deh, saya berusaha berhenti untuk dan saya berubah untuk jadi saya berhenti untuk berharap dan saya berubah menjadi aja gitu. Jadi saya nggak kepingin lagi lu nggak dihargai nggak apa-apa, tapi saya pengen menghargai. Saya nggak ingin diberi, cuma saya pengen memberi gitu aja sih sekarang. Karena apa ya, di pikiran itu kalau kita selalu memaksakan, ya itu tadi nanti daripada ya udahlah, maksudnya kamu akan lelah sendiri kalau kamu berjalan selalu ingin sedangkan kamu aja kamu susah gitu. Ya apa ya, lebih bijak lah kalau sekarang itu menyikapi hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman tuh kesempatan kita sehat, kesempatan kita sembuh itu banyak. Tapi kadang kita menghabiskan waktu untuk memikirkan satu ketidaknyamanan dan melupakan banyak kebaikan gitu. Maksudnya kita nih cuma sakit jerawat ya misalnya. Kita jerawat atau di sini, tapi kita lupa di sini ini masih bersih yang lainnya gitu. Iya, bener banget. Atau kita sakit tangan lah, tapi kita lupa kaki kita masih bisa jalan, kepala kita masih bisa tegak, ginjal kita masih bisa berfungsi tanpa harus pakai alat, segala macam kita lupa di situ kadang. Jadi ya gimana kita mau masuk ke hal yang besar kalau hal yang kecil aja udah bisa menghilangkan semua nikmat yang Allah kasih gitu. Sebetulnya seperti itu sih. Kita tuh denial lah dengan diri kita sendiri, dengan yang sudah ada. Jadi ya semakin kita menolak, semakin kita nggak terima, semakin sulit. Gitu sih kalau aku ya, maksudnya kontrol anxiety sekarang kayak yang oh ya udahlah. Kemarin udah pernah kok dipaksa dan hasilnya juga nggak bagus gitu loh. Jadi kalau sekarang misalkan nggak dipaksa hasilnya lebih memuaskan, ya kenapa harus main paksa-paksaan kan kita? Kenapa kita harus gitu berpisah baik-baik aja gitu. Maksudnya berpisah baik-baik. Jangan karena segala sesuatu yang dipaksa takutnya nanti balik lagi. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ya kita berpisah dengan anxiety secara baik-baik, kita apa ya, kita putus kontrak secara tegas. Itu kan ya mudah-mudahan aja harapannya kita ke depannya lebih nggak ketemu dia lagi gitu loh. Dan kalaupun ketemu ya kita bisa kita bisa enjoy gitu, kita bisa yang baik-baik aja, nggak jadi sesuatu yang menakutkan lagi gitu. Jadi ya remembering ya, remembering dulu sebelum kita kena anxiety, apa sih hal-hal yang menyenangkan yang nggak buat kita kena anxiety. Itu sih lebih diingatkan ke yang seperti itu aja. Maksudnya kamu dulu sekolah bolos kan, dan kamu nggak pernah takut dengan guru ya itu gitu loh. Terus kenapa kamu sekarang dengan begitu terus kamu langsung takut gitu kan, kasarnya ngomong
kita dulu melakukan dosa kita nggak takut sama sekali gitu. Sedangkan sekarang ya mungkin ya itu sih tapi namanya perubahan ya. Yo kan kita kan harus berubah lebih baik daripada dulu. Iya itu bagus banget. Cuman kan ada hal-hal yang mungkin memang jangan 100% dibuang. Harus ada yang kita kembalikan tuh ya ada, tapi jangan total kembali lagi seperti dulu sih. Karena diri kita sekarang tuh diri kita yang dulu yang membuat kita yang sekarang itu. Bener banget. Gitu sih, banyak lah sebenarnya kalau mau tahu ya. Di dunia ini ya, di Indonesia ini aja lah. Udah berapa aja tuh orang yang kena anxiety. Jadi anxiety care aja sudah 200 ribuan guys. Gitu kan. Orang Indonesia itu. Iya, ya kan orang Indonesia itu belum yang masuk komunitas coba. Iya benar banget. Belum yang lanjut. Ya kalau apa namanya akhir-akhir ini ya, kalau menurut grafik ya, perkembangan zaman saat ini memang luar biasa banget ya perkembangan anxiety semenjak ada, entah itu semenjak COVID atau semenjak kekesinian ini. Ya ini mungkin gaya hidup, perpindahan gaya hidup yang luar biasa ini yang jelas ya. Terus ya mungkin dampak COVID yang luar biasa ya, kan itu juga. Orang NC itu kan nggak bisa kalau nggak berkegiatan ya. Kenapa orang menjadi NC? Dan kita 2 tahun dong rebahan di rumah. 2 tahun rebahan di rumah, bingung kan gimana nih anak gua makan, gimana nih begini, kok kerjaan begini amat, semua butuh ini itu. Mungkin sih awal mulai dari situ sih, karena dari materi yang aku dapat itu semua sifat manusia, kebanyakan manusia itu bersifat petualang dan peramai suasana dan ikut-ikutan, karena kan tipenya manusia itu kebanyakan yang nyari aman ya. Terus ada tipe pemimpin dan ada tipe pemikir. Kebanyakan orang itu kena tipe pemikir tuh setelah dia kena dampak ekonomi. Iya. Itu dalam banget memang. Dan ya iya, memang iya gitu kan. Gitu. Oh benar gitu kan. Jadi kita oh iya benar, nggak salah gitu. Dan ya udahlah, ayolah come on, maksudnya teman-teman jangan pesimis lah gitu loh. Semua nih yang udah di-share di grup di YouTube tentang dengan tagar GERD anxiety, kecemasan, itu semua itu tuh semuanya tuh kayak kita lah, maksudnya kayak yang teman-teman rasain sekarang, yang kayaknya kita tuh kayaknya gue nggak bisa nih lepas dari ini, bisa asal ya, tadi itu asal tadi itu ya gimana, tergantung memutuskan untuk mengakhiri atau kita berada di zona nyaman kita aja dengan kepusingan dan ketakutan kita itu. Gitu sih sebetulnya. Oke. Makasih banget buat Kak Indi ini. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, motivasinya dari cerita awalnya tadi sampai bagaimana kronologinya sampai GERD anxiety sampai sekarang alhamdulillah sudah baikan. Dan jadi kalau untuk pola makan Kak Indi sendiri saat ini udah kembali seperti biasa atau masih ya tetap dicatat itu tadi, atau memang saya kayaknya salah makan deh gitu ya? Kalau aku sekarang pola makan untuk jam tetap ya, masih berusaha yang 4 jam sekali, karena aku kan mobilitasnya ya ibu-ibu ya guys. Jadi tuh kayaknya aku nggak mau menzolimi diriku lagi lah, kayaknya tuh kayak oke, saya nggak mau defisit energi lagi gitu kan. Jadi saya masih pasang yang jam 4 jam sekali. Terus tidur itu 7-8 jam itu. Minum air putih tetap 2 liter atau 2,5 liter lah. Sama aku udah makan sayur sekarang, udah makan sayur, udah makan buah. Tapi daging itu minimal 4 atau 3 kali 1 minggu. Sama apa ya, kayaknya ya mengurangi penggunaan handphone itu penting itu. Oh gitu. Handphone jadi apa ya, coba deh kita kasih waktu 1 jam aja buat diri kita scroll media sosial,
atau apapun lah kita share dengan teman-teman kita kayak gini, 1 jam atau 2 jam aja. Kan waktu tuh 24 jam sih. Ya 2 jam kita untuk handphone saya rasa cukup lah. Karena apa? Yang buat kita semakin naik angka ansietas Indonesia ini di Indonesia ini kan kita tuh suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bener banget tuh Kak, asli. Gitu. Jadi kita nih kayak yang apalagi ya kita bilang nih, kok dia sembuhnya cepet ya? Kok gua lama ya? Gitu kan. Ya mungkin apa sih buat kita bisa sembuh cepet? Ya fokus. Memang ada hal-hal yang harus dikorbankan. Mungkin dulu kita main media sosial 5 jam. Oh mungkin dia tahap penyembuhan dia kali cuma 1 jam kali. Gitu kan. Jadi pasti ada yang beda. Kenapa kita sama orang itu beda? Pasti ada yang berbeda dari diri kita dan dia. Gitu loh. Misalkan orang itu bisa meninggalkan media sosial selama 23 jam sehari dan dia cuma media sosial 1 jam, pasti akan berbeda dengan kita yang 5 jam sehari main media sosial gitu kan. Terus ini sih lebih ke penekanan emosi lah, maksudnya kita sabar lah, maksudnya ya udah sih nggak usah hobi banget marah, jangan jadiin hobi lah. Jadi piil kita, gue ini nih, gue kan orang ini nih harus inilah, yang penting marah dulu baru ini, nggak usah lah, itu udah nggak zaman lagi. Itu kesehatan mental tuh lebih penting dibandingin lah deg-degan mendadak kan, takut nanti kan, bener-bener UGD, nanti EKG kayak gitu. Lebih ke situ sih sekarang. Iya. Terus kalau apa ya kan paham sih masing-masing. Kayak aku sampai sekarang kayaknya, dulu aku hobi banget mie ayam, tapi sekarang aku sudah mengurangi lah. Oh ya, bukannya aku nggak mau makan kumat, tapi kayaknya itu memang kurang baik deh untuk sekarang. Terus es itu juga itu bisa itu sesuatu yang dingin gitu kan. Cuman kan antara aku dan dirimu kan nggak bisa disamakan kan. Bener banget. Mungkin pemicunya berbeda, tapi pokoknya gini lah, pahami diri sendiri. Kalau memang nggak bisa ya udah, tahan dulu gitu loh. Nanti suatu saat sudah normal, sekali 2 kali itu masih gak akan apa-apa. Kalau misalkan kita mau nyicip lagi kan, maksudnya bukan yang sama sekali kita mau ditinggalkan ya terserah, itu pilihan hidup masing-masing gitu kan. Mau semakin cepat atau semakin lambat recovery ya kita yang memutuskan. Gitu loh, karena kalau sudah kena lambung sekali, mulai lagi dari nol. Iya bener banget. Dan mulai lagi dari nol tuh kan pasti kita rasakan gak nyaman, aduh susah tidur lagi, aduh ngap lagi, aduh keliengan lagi, kan kayak gitu kan umumnya. Jadi ya udahlah, pahamin aja, nggak usah menyamakan diri kita dengan orang lain. Oh kok si A bisa ya ngopi, ya udah kalau kamu nggak bisa ngopi nggak usah ngopi gitu loh. Bener banget. Oh kok si B bisa ya makan mie ayam, ya kalau lo nggak bisa makan mie ayam ya udah nggak usah makan mie ayam, karena kan badan kita yang ngerasain, kita yang punya, ya kan. Bener banget itu. Nggak mungkin saya aku kumat nih, ya aku juga merasakan kumat, enggak. Sabar ya Andi. Pasti kan pesan orang lain cuma sabar ya, nikmatin ya. Itulah pesan-pesan yang sangat bijak gitu kan. Daripada kita yang berpesan seperti daripada kita dipesanin kayak gitu sama orang, kan ada baiknya kalau kita udah sehat kita yang pesan sama orang, sabar ya. Sabar ya, nikmatin ya. Itu kan lebih enak gitu loh. Jadi ya semangat lah teman-teman, maksudnya ya we survive together lah. Kita tuh survive-nya bareng-bareng, nggak sendirian kok. Apa sih yang sedih itu nggak akan lama, masalah juga nggak akan lama, ya kan? Aja. Oke. Makasih banget ini Kak, ini udah kita ngobrol nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam. Ya itulah, kalau ngobrol tuh emang nggak kerasa. Makanya daripada kita merenung di kamar, kan asik kita kalau ngobrol ya. Bener banget. Sama tetangga, sama anak gitu. Dan itu jadi salah satu juga cara ya Kak ya, itu buat buat kita recovery memang. Benar. Karena ya itu tadi kayak aku ya, kita nyambung lagi akhirnya. Kayak aku berusaha kayak yang keluar ngobrol dengan tetangga. Tetangga itu kan banyak yang udah mbah-mbah ya, mbah-mbah. Dan sesimpel itu hidup mereka. Bener banget tuh. Ya udah, aku tuh makan asal ada beras, jadi nasi, pakai terasi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Sesimpel itu ya. Jadi hidup kalau nggak bergerak aku malah sakit semua.
Kalau kita kan kalau kita bergerak sakit semua. Bener Jadi banget. Mbah-mbah itu kalau dia nggak jemur padi itu tiduran gitu di amben gitu kan kayak yang awakku loro kabeh gitu kan. Kok kebalikan banget sama anak zaman sekarang gitu loh. Dan ada loh itu yang umurnya sampai 98 tahun di tetangga-tetangga sini. Makanya ya masalah usia itu kan Allah yang tahu sih. Iya, Cuman benar. kan gimana cara kita menghargai usia yang dikasih gitu. Jadi kita tuh hidup ya benar-benar hidup, jangan hidup segan. Titik gitu kan. Takutnya kalau saya terusin nanti banyak yang ke-trigger. Iya, benar-benar. Ya gitu. Oke. Gimana ya? Mungkin udah itu dulu ya yang bisa kita obrolin. Lain waktu mungkin kita sambung lagi buat ngasih motivasi lah buat teman-teman semua supaya teman-teman segera recovery. Terus mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bisa jadi suatu keberkahan ya Kak ya, menjadi amal ibadah kita dan semakin bermanfaat lah di sisa hidup kita saat ini. Amin ya Oke, Allah. dan tambah panjang umur ya, sehat selalu. Amin. Ya, mungkin itu aja ya Kak ya. Mudah-mudahan ini ke-record ya. Ya insyaallah. Ya Allah, udah merepotkan dan menyempatkan waktu. Insyaallah kalau waktu yang kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat itu juga dinilai pahala lah sama Allah. Amin ya Allah. Oke, mudah-mudahan ya. Thank you, makasih banyak ya Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.